Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi di sini kita akan melanjutkan Python library and utilities ini. Jadi kemarin kita udah belajar Python Math, kemudian kita hari ini akan yang ada namanya Python JSON gitu ya. Ya, Python Python JSON. Nah, Python JSON itu apa? Nah, JSON itu adalah sintaks untuk menyimpan dan apa ya, JSON itu menyimpan dan meminta data gitu ya, meminta atau exchanging, kalau bahasa Inggrisnya exchanging data gitu. Nah, kemudian JSON itu adalah teks di mana ditulis dari JavaScript. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Nah, kemudian mungkin kita import JSON. Nah, karena kita udah belajar modul, jadi udah paham ya apa itu import ya. Import JSON. Nah, kemudian kita mungkin loads JSON into Python. Nah, misalnya kayak gini. JSON tuh contohnya kayak gini, teman-teman. JSON itu contohnya dia itu storing data. Jadi kita punya name, ya namanya biasanya kayak ya udah kepencet teman-teman, maaf, Alex. Nah, kemudian kita punya age-nya dia, age mungkin namanya 19 gitu ya. Nah, itu nggak bisa ya kayaknya, nggak bisa indent, harus ini import JSON. Nah, kemudian kita mau ngeliat dulu nih X ini kayak mana. Nah, kayak gini, ini tuh JSON. Jadi itu jadi kita format JSON ini kita mungkin balikkanlah dia ke Python gitu kan. Jadi teman-teman tuh kayak punya file JSON, ya kalau misalnya mau dibalikkan ke Python bisa dibikin kayak gini, y sama dengan JSON load load x gitu kan. Nah, kalau teman-teman cek, enaknya kita print x juga ya. Nah, sebenarnya walaupun nggak terlalu banyak berbeda, tapi ini sebenarnya ada beberapa format yang berbeda teman-teman. Jadi misalnya kayak formatnya JSON itu ya kutip 2 gitu kan, tapi di dalamnya ada kutip 1. Nah, tapi kalau misalnya yang biasa itu dia nggak ada, dia langsung aja seperti ini gitu, dia kutip 1 gitu ya. Nah, itu sebenarnya ada perbedaannya, cuman mungkin karena nggak terlalu kelihatan di sekarang ya teman. Jadi itu dia tuh kayak sebenarnya sama cuman dia tuh beda format. Jadi dia tuh JSON ini kalau penggunaan loads yaitu dari JSON ke Python. Nah, ada lagi sebenarnya kita kalau mau dari Python ke JSON, misalnya ini. Nah, kalau misalnya dari Python itu kita nggak perlu pakai ini, kemudian kita kita ganti yang ini, sebenarnya nggak apa-apa sih gitu ya. Nah, print x, kemudian y ini dia pakai dumps. Nah, sebenarnya nih kalau teman-teman lihat nih di sini, kalau JSON dia ada titiknya lagi, tanda kutip gini gitu. Tapi kalau misalnya si Python biasa dia nggak ada nih. Kita kasih komen ya. Kalau JSON loads itu dari JSON ke format Python.
gitu kan. Nah, kalau misalnya dia ini pakai JSON dumps, dia itu Python ke format JSON gitu. Jadi kalau teman-teman tuh punya file JSON, ya mau diganti dulu lah gitu kan untuk variabel di Python ya pakai JSON dumps. Tapi kalau misalnya teman punya data, udah selesai nih datanya diputarin atau datanya dianalisis atau datanya udah digabungin, ya masukin ke JSON ya nanti tinggal bikin aja ya masukin ya kalau misalnya udah selesai analisis yang masukin ke JSON ya pakai JSON dumps. Tapi kalau punya JSON kebalik ya tadi saya nunjuknya, jadi JSON ke format Python, jadi punya file JSON kita ganti ke Python ya pakai JSON loads. Kemudian teman-teman tuh udah selesai nih analisis data dan sebagainya di Python gitu kan, mau simpan data itu atau mau dipakai di sistem lain gitu kan. Nah biasanya pakai JSON itu bisa di sistem lain gitu atau Excel atau apa ya bebas gitu ya. Tapi biasanya orang menggunakan data JSON karena JSON ini dia bisa storing data yang benar-benar uh, banyak gitu. Nah, nanti kita coba kasih contoh ya teman-teman. Untuk contoh di detailnya. Nah, itulah pakai JSON dumps kalau misalnya mau nyimpan ke format JSON. Nah, di sini misal lagi kita ada X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Nah, kita mau convert dictionary yang dimana Python kan. Nah, maksud Python ini maksudnya kayak list, dictionary dan sebagainya, teman-teman. Maksudnya bukan yang Python yang sebagai Python, tapi yang list apa tipe-tipe data di Python yang udah pernah kita pelajari ya, Python variable dan data types gitu. Nah, convert dictionary Python ke JSON gitu. Nah, ya simple aja. Kalau ke format JSON ya pakai JSON dumps gitu kan. Nah, kita coba cek ya ini dia ada tanda kutipnya, kemudian dia pakai kurung awal gitu. Nah ini berbeda ya teman-teman, padahal kan ini awalnya kayak gini ya formatnya, tapi dia ganti format ke format JSON. Nah mungkin kita coba lagi contoh untuk JSON yang lebih ini ya, sangat-sangat JSON lah ya maksudnya. Maksudnya JSON yang sering orang lain buat lah gitu. Nah jadi ada yang kayak gini. Nah, JSON itu pertama name. Nah, misal namanya tadi lah sama gitu kan. Alex, kemudian kita maunya itu ada age. Kemudian age-nya di sini mungkin 49 deh. Nah, kita mau dia detailnya kayak ini. Apakah dia married? Datanya sampai yang detail gitu ya, teman-teman. Jadi ini kayak database gitu. Kemudian ada children itu mungkin dia ada beberapa anak gitu kan. Nah bisa bikin kayak gini, jadi di dalam database itu ya bisa beberapa format, nggak harus satu format aja gitu. Saya ada 2 anak si Alex ini, kemudian mungkin dia ada mobil. Nah mobil kita tadi misalnya mobil punya ada ini ya, ada 2 model, bisa ada model model modelnya itu misalnya BMW. Nah, misalnya dia ada dua mobil misalnya gitu kan. Nah, ini juga ada nih, bisa dibikin kayak gini. Mungkin kita bikin model di sini namanya ya anggaplah Toyota gitu ya. Nah, ini kita mau ngecek datanya. Nah, kemudian kita mau lihat dia itu ada nggak ininya ya. Ini kita ada command, ada merah-merah berarti ada yang salah. Nah ini udah hilang merah-merahnya. Nah kemudian print JSON dumps, karena kan tadi kalau misalnya untuk convert ke JSON kan JSON dumps gitu. Nah kita buat kayak gini.
Nah ini kan apa nih kayak nggak kelihatan gitu kan. Kita bikinlah indennya 2 gitu biar lebih enak. Ini kenapa gini sih inden sama dengan 2. Nah ini lebih bagus gitu. Jadi ini merupakan database yang nanti akan disimpan di JSON gitu. Nah, ada name, age, marriage, children gitu. Nah, sebenarnya apa sih keuntungan pakai JSON? Gitu, coba kita cari ya. Kenapa JSON lebih bagus di Python? Nah, ini. Jadi JSON itu JavaScript Object Notation adalah format data yang cocok digunakan dengan Python karena memiliki beberapa kelebihan, diantaranya mudah dibaca, kemudian ukuran filenya kecil. JSON dapat menghasilkan data yang sama dengan ukuran file yang lebih kecil. Nah, cepat diproses, dukungan luas, interoperabilitas. JSON itu dapat digunakan di berbagai bahasa pemrograman. Nah, ini yang salah satunya kenapa kita ngebikin dari data Python ke JSON. Karena misalnya mau kita pakai ke sistem yang lain, kita bisa pakai JSON ini ya disambung lagi sama dengan sistem yang lain, misalnya kayak website atau apa gitu ya. Jadi kita ngambil data JSON itu yang mudah kita analisis di Python. Nah, jadi dia itu dapat digunakan di berbagai bahasa pemrograman. Ya, pasti mudah disertasikan dan disertasikan. JSON memiliki beberapa kelebihan, kemudahan dalam pengiriman data. Nah ini, kemudahan dalam melakukan pengiriman data ke berbagai macam server. Sintaksnya juga lebih ringan, lebih cepat dalam proses data dari sisi server, selain tepat untuk bagi data dalam berbagai format. Nah itulah yang pentingnya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman tuh udah uh, belajar yang lebih advance, ya nanti data itu pasti dipindah-pindahkan dalam satu server gitu kan. Nah, nanti bisa aja dari Python nanti diubah dari JSON, JSON nanti baru pakai yang lain gitu. Nah sebenarnya bisa aja JSON nggak perlu pakai JSON lah, pakai Excel aja gitu kan, pakai Excel gitu. Nah tapi ternyata itu ya ada perbedaan JSON dan Excel gitu. Nah di sini ada nih. Nah, kalau dibandingkan dengan sama JSON itu lebih sederhana dan mudah dibaca gitu. Jadi kan ada tuh kayak CSV, JSON, YML gitu. Jadi dia itu kayak lebih bagus dibandingkan Excel, CMV dan CSV dan sebagainya gitu karena emang sering digunakan oleh pemrogram-pemrograman gitu. Jadi dia lebih bagus lah bahasanya. Makanya kita belajar kayak mana cara ngejadiin JSON dan juga kayak mana cara dari JSON kita jadiin ke format Python. Nah itu, nah, ini sangat-sangat bakal dibutuhkan ya nanti ya teman-teman yang teman-teman harus ketahui gitu. Nah mungkin itu untuk JSON, semoga bisa dapat dipahami karena ini sangat-sangat penting untuk nantinya gitu, untuk contoh-contoh kasus kita nantinya. Oke, mungkin teman-teman, see you in the next video. Thank you.